bilang, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan, oh melakukan semua. Beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu kita tanggal 31 Januari 2021. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah sekalipun secara online.
Kami rindukan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih-Mu tetap melawat kami. Tuhan, kami percaya ketika kami memanggil nama Yesus, Engkau hadir. 2-3 orang berhimpun memanggil nama Yesus, Engkau hadir. Kiranya Engkau sendiri beracara di tengah-tengah kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Sekali lagi kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom, puji Tuhan. Kalau kita tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, ini semua karena pertolongan Tuhan. Saudara, gereja kita mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan. Saya pikir semua orang pasti mendambakan kemenangan. Tidak seorang pun di dunia ini yang ingin dirinya itu mengalami kekalahan. Pasti semua pengen menang. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa meraih kemenangan? Tema firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita bisa meraih kemenangan itu. Dalam menghadapi sebuah peperangan, untuk bisa meraih kemenangan, tentu ada cara dalam kita menghadapi pertempuran atau peperangan itu. Cara-cara kita itu akan menentukan apakah kita bisa menang atau kita bisa kalah. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita belajar bersama bagaimana kita bisa meraih kemenangan dengan sangat baik karena Tuhan yang menyertai kita. Kita akan membaca di dalam Sefanya pasal 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18a. Berbunyi demikian. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Amin. Saudara, ini satu janji yang Tuhan berikan kepada kita semua, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa meraih sebuah kemenangan, yang pertama itu adalah kita harus memiliki sebuah perencanaan. Kalau kita mau berperang, kalau kita mau menghadapi musuh kita, ya sekali lagi musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Kalau kita mau menghadapi mereka semua itu, maka kita perlu yang namanya perencanaan. Ya, seperti di dalam kitab Lukas, Injil Lukas 14 ayat 31 sampai 32, di sana dikatakan bahwa raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, diceritakan bahwa di dalam Injil Lukas ini ada seorang raja yang akan pergi berperang. Ya, dia akan duduk dulu mempertimbangkan, membuat sebuah perencanaan, bahkan lebih dari satu perencanaan. Dia katakan di situ dikatakan dia punya kekuatan 10.000 orang dan yang mendatangkan dia itu 20.000 orang. Raja ini tentu berpikir, apakah dengan 10.000 itu dia mampu menghadapi 20.000 orang itu? Kalau dia mampu, dia akan maju dengan 10.000. Tapi kalau dia tidak mampu, dia akan berusaha mengajukan syarat-syarat perdamaian. Jadi nggak usah perang. Jadi ada plan B, plan A dan plan B. Tentu ada rencana A dan rencana B yang dibuat oleh seorang raja ini. Nah, saudara, mengapa kita itu perlu membuat sebuah perencanaan? Karena dengan sebuah perencanaan itu kita bisa menentukan strategi apa yang nanti kita akan buat untuk bisa mengalahkan musuh itu. Perencanaan penting ya saudara, tetapi perencanaan harus benar. Mengapa demikian? Karena ada perencanaan yang tidak benar. Contoh, di dalam Yakobus pasal yang 4 ayat 13 sampai yang ke-17, di situ dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara, ini adalah perencanaan yang tidak benar. Dalam artian gini,
Ya sebenarnya itu kan cita-cita ya, kayaknya nggak salah dengan orang ini yang merencanakan, aku nanti ke kota anu, aku kan ke sana setahun, aku di sana akan berdagang dan aku akan mendapatkan untung. Tapi Tuhan mengatakan, apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang kelihatannya sebentar saja, tapi langsung lenyap. Nah, ini adalah suatu perencanaan yang salah. Kenapa? Karena tidak melibatkan Tuhan. Bahkan Yakobus mengatakan, yang benar itu harusnya kau katakan gini, kalau Tuhan menghendaki, aku akan melakukan ini dan itu. Nah, ini kita tahu di sini bahwa apa? Kita perlu campur tangan Tuhan di dalam seluruh perencanaan kita. Mengapa sih kita itu perlu menyertakan Tuhan dalam perencanaan kita? Di dalam Amsal 21 ayat 30 di situ dikatakan, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Saudara, tidak ada hikmat dan pengertian yang dapat menandingi hikmat Tuhan kita. Ya, sepinter apapun manusia, secanggih apapun alat yang dibuat oleh manusia, tidak bisa menandingi hikmat Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu menyertakan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Karena tanpa Dia kita akan menjadi orang-orang yang gatot ya, bukan nama orang, gagal total. Kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Karena Tuhan bisa berkata lain. Tapi kalau kita menyerahkan seluruh rencana kita dalam rencana Tuhan, saya percaya bahwa dengan kehendaknya saja, maka Dia buat semuanya itu bisa berhasil. Jadi yang pertama, supaya kita bisa meraih kemenangan, kita harus membuat rencana, dan rencana itu harus disertai oleh Tuhan, harus kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk bisa mencapai kemenangan, kita perlu membuat strategi. Ya, tadi sempat saya singgung di sana, strategi itu adalah teknik dan cara berperang. Ya, perlu sebuah strategi ini perlu supaya kita bisa menang. Nah, strategi yang bagaimana yang harus kita miliki? Di dalam pembacaan kita tadi di dalam kitab Sefanya 3 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ini adalah strategi, saudara. Yang pertama itu strateginya jangan takut. Dalam menghadapi peperangan, strategi pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya itu adalah jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Firman Tuhan yang lain mengatakan, kalau kamu tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Artinya kalau kita sudah ketakutan dulu sebelum kita berperang, maka itu artinya kita tidak punya kekuatan. Firman Tuhan kecil kekuatannya, nggak ada artinya dibandingkan dengan lawan itu. Di dalam dunia ini, ada contoh di dalam dunia ini, kalau misalnya ada petinju gitu ya, dua orang yang akan bertanding tinju, mereka masuk ring, dua orang ini, dan juga tentu ada wasit dan lain sebagainya di sana. Sebelum gong dibunyikan untuk ronde pertama, itu dua orang petinju ini masing-masing mengintimidasi lawannya. Entah itu dengan cara pandangan mata, dengan cara gerakan, pokoknya berusaha menjatuhkan mental lawannya dulu. Menjatuhkan mental lawannya dalam artian membuat lawannya itu ketakutan. Mengapa itu bisa dilakukan seperti itu? Karena kalau mereka itu sudah ketakutan di masa intimidasi ini, maka ketika sudah masuk ronde pertama, sangat mudah bagi seorang pemenang itu untuk menjatuhkan lawannya itu tanpa banyak tenaga ya saudara. Kenapa? Karena sudah ketakutan dulu lawannya itu. Nah, makanya untuk kita bisa menjadi menang di dalam menghadapi peperangan dalam dunia ini yang terjadi yang kita hadapi, mungkin hari-hari ini kita mengalami yang seperti itu, yang Tuhan inginkan adalah strategi yang harus kita miliki adalah jangan takut. Percaya Tuhan itu menyertai kita. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita miliki adalah jangan takut. Kemudian yang kedua, setelah strategi yang kedua yang harus kita miliki selain jangan takut, dikatakan tadi, janganlah tanganmu lemah lesu. Tangan berbicara untuk sebuah peperangan itu berfungsi sangat vital, ya saudara. Kalau tangannya kuat, maka dalam memegang pedang atau senjata perang itu akan sangat mudah dan akan sangat enteng untuk membunuh lawan.
Tapi kalau tangannya lemas, tidak berdaya, tidak mampu, untuk ngangkat senjata saja nggak bisa. Nah, kalau mau berperang, untuk ngangkat senjata saja nggak bisa, bagaimana kita bisa menang? Artinya apa, saudara? Tangan yang lemalsu itu artinya adalah orang yang putus asa, yang gampang menyerah, yang gampang tidak punya pengharapan gitu, tidak berpengharapan, karena merasa bahwa aku pasti gagal, gak mampu aku, musuhku itu kuat, penyakitku ini sangat kuat, masalahku ini sangat kuat, gak bisa diselesaikan oleh siapapun. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka sebelum kita berperang, itu kita sudah kalah duluan. Makanya jangan sampai kita itu memiliki hati yang seperti ini. Kita harus memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal yang ke-18 ayat 14, itu dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Luar biasa firman Tuhan. Dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Hanya orang-orang yang bersemangat yang dapat mampu menyelesaikan persoalannya, dapat menghadapi sebuah peperangan itu dengan penuh sukacita. Orang yang bersemangat, ya, tidak putus asa, tetapi tetap semangat, tetap percaya bahwa selalu ada jalan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan itu, mengizinkan pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Kalaupun kita mengalaminya, Tuhan memberikan jalan keluar. Itu janji Tuhan, saudara. Perlu kita ingat itu. Bahkan Rasul Paulus adalah seorang rasul yang begitu banyak mengalami kesulitan. Banyak hal, di penjara, didera, dipukuli, ya, 40 kurang 1, 39 kali bolak-balik masuk penjara, keluar masuk penjara. Tetapi Paulus ini bukan orang yang gampang putus asa. Kenapa Paulus bisa menjadi orang yang begitu bersemangat dan tidak gampang putus asa? Karena Paulus ini mengatakan dia punya harta yang luar biasa di dalam hidupnya. Harta yang tidak dipunyai oleh orang lain. Sekalipun dia mengalami banyak persoalan dan masalah, dia memiliki harta yang begitu kuat di dalam dirinya. Ya, kalau kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 itu, harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu siapa? Kita bejana tanah liat gak ada artinya, gak ada harganya. Tetapi Paulus mengatakan di dalam bejana yang tidak ada artinya itu ada harta yang luar biasa. Yaitu apa? Kekuatan Allah yang berlimpah-limpah, yang memampukan dia bisa mengatasi semua persoalan yang dia hadapi. Oh haleluya saudara, puji Tuhan, kita punya contoh yang luar biasa. Mengakui bahwa di dalam kita, apabila Yesus ada di dalam kita, maka kita bisa melakukan hal-hal yang dahsyat luar biasa. Ini strategi hari saudara ya. Ini adalah sebuah strategi. Jadi yang pertama jangan takut strateginya, yang kedua itu jangan lemah tangan kita, atau artinya jangan gampang putus asa. Yang ketiga saudara, untuk bisa meraih sebuah kemenangan, kita perlu yang namanya perlengkapan senjata. Nah, tentunya bukan senjata yang biasa-biasa juga gitu kan. Di dalam Amsal 21 ayat 31 di situ dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, pada zaman dahulu kuda dipakai sebagai alat perang. Mungkin zaman sekarang juga masih ada, tapi yang jelas pada zaman Alkitab ini ditulis itu mereka berperangnya pakai kuda-kuda yang tangguh gitu ya. Firman Tuhan mengatakan kuda ini diperlengkapi untuk perang, sebagai alat perang. Bagus. Kalau mereka mau berperang, mereka pakai kuda, berlarinya lebih cepat, ngejar lawan lebih cepat, mendapatkan kemenangan juga pasti lebih cepat karena ada kuda-kuda yang tangkas di situ. Tapi kita lihat di sini, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya apa saudara? Kita memang perlu senjata, tetapi harus senjata yang benar. Dan senjata yang benar itu, uniknya Alkitab ini mencatat luar biasa.
Tuhan sediakan selengkap senjata yang luar biasa yang bisa kita pakai sehari-hari di dalam menghadapi pertempuran, menghadapi siasat, ancaman dari kuasa kegelapan. Di dalam Efesus 6 ayat 3 sampai ke 18. Kita baca saja saudara. Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, ini perlengkapan senjata yang paling lengkap. Dan kalau kita perhatikan di sini, senjata-senjata ini semua mengarah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Artinya, ketika kita mengenakan Yesus Kristus, pikiran Kristus dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengalahkan segala tipu daya dari si jahat itu. Apapun yang dilancarkan oleh kuasa si jahat, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kalau kita penuh dengan Yesus di dalam hidup kita, kita dimampukan untuk bisa menang, meraih kemenangan itu menjadi bagian kita. Saudara, senjata-senjata ini dikatakan tadi di sana ada berikat pinggangkan kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus kebenarannya. Keadilan. Siapa yang paling adil di dalam dunia? Enggak ada. Hanya Tuhan yang adil. Ya, bahkan firman Tuhan katakan, di pengadilanku tidak ada keadilan. Oleh sebab itu yang adil hanya siapa? Hanya Allah kita adil. Keadilan milik Tuhan. Jadi kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita bisa bertindak dengan seadil-adilnya. Kemudian ada perisai iman. Perisai iman, percaya kepada Tuhan. Hanya yang percaya kepada Tuhan yang diselamatkan. Hanya yang percaya yang bisa meraih keberhasilan demi keberhasilan. Saudara, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, memberitakan Yesus, menyaksikan betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan. Kesaksian itu ternyata merupakan senjata yang sangat tajam. Dengan kita bersaksi, itu menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu membuat iblis menjadi tontonan bagi banyak orang, karena nama Yesus ditinggikan. Makanya kadang-kadang tidak suka kalau kita saksi itu langsung banyak serangan. Tapi jangan takut, tetap bersaksi tentang Tuhan. Saya percaya ketika kita bersaksi, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, maka saya percaya pembelaan Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Ketopong keselamatan. Keselamatan. Siapa yang memberikan keselamatan? Yesus Kristus. Yang kita pakai Yesus Kristus. Firman Allah. Firman Tuhan harus ada. Pedang roh dan firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Siapa firman itu? Yesus Kristus. Semua mengarah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, kenakanlah Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai senjata yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka kita dalam menghadapi peperangan apapun persoalan kita, itu kita bisa menang karena ada Yesus yang ada di dalam kita. Nah, yang terakhir saudara, untuk meraih kemenangan itu ada seorang pahlawan gitu ya. Di dalam ayat 17 dari Sefanya 3 tadi dikatakan bahwa Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Saudara, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Seorang pahlawan itu adalah seorang yang berani mengorbankan dirinya. Dia akan berjuang mati-matian supaya mendapatkan kemenangan bagi kelompoknya. Saudara, seorang pahlawan tidak memikirkan kepentingannya secara pribadi. Dia akan melihat, dia akan berlari lebih dulu, dia akan maju yang paling depan.
itu seorang pahlawan. Mungkin yang lain masih takut-takut, tapi kalau seorang pahlawan itu gak ada takutnya. Ya, dia akan maju. Apalagi firman Tuhan katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Jadi pasti jaminannya, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, maka dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangan. Bukan karena kita, bukan karena gagah dan pinter kita mengatasi persoalan, mengatasi peperangan, bukan. Tetapi karena siapa? Karena Allah yang berada di tengah-tengah kita. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita yakin akan hal ini, mengenakan Kristus dalam kehidupan kita, dan Allah hadir di tengah-tengah kita, maka tidak ada lawan satupun yang sanggup menghadapi kita. Karena Allah ada di pihak kita. Firman Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu ya, keempat hal ini kita perlu dalam hidup ini. Untuk kita bisa meraih kemenangan, maka kita perlu perencanaan yang benar, yaitu perencanaan yang didasarkan atas kehendak Tuhan. Strategi juga harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan takut dan jangan putus asa, jangan lemah tanganmu. Mari kita semangat, kita bersemangat karena kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang membela kita. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu senjata, selengkap senjata Allah. Dan itu ada di satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Allah kita yang hebat, ya Allah kita yang dahsyat. Dan yang terakhir jangan lupa, kalau semua kemenangan itu bisa kita raih, itu karena satu, Allah yang besar sebagai pahlawan yang ada di tengah-tengah kita. Hari ini, apapun persoalan kita, apapun yang menjadi peperangan kita, kondisi yang bagaimanapun yang kita hadapi akhir-akhir ini, tetap percaya, kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Karena apa? Karena Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kita serahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Maka kita akan melihat Allah bertindak dengan caranya yang ajaib. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat seperti Engkau. Tidak ada Allah yang begitu luar biasa mengasihi umatnya. Oleh karena itu biarkan kami dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Penuhi kami dengan kepenuhan Roh-Mu ya Bapa. Supaya apa yang kami buat itu sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Yesus nampak dalam kehidupan kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Dan kami percaya kalau Yesus penuh di dalam hidup kami, maka kami akan menjadi orang yang lebih daripada seorang pemenang. Kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan benih firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh Allah itu yang bekerja hari ini dan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu untuk kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam kasih-Mu, dalam pemeliharaanmu, dalam perlindungan-Mu. Berkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, kuliah mereka, apapun yang dibuat oleh mereka, dibuat berhasil karena Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan negeri kami juga dalam perlindungan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri mengangkat segala bencana, wabah-wabah penyakit dari bumi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu sendiri yang bekerja di negeri kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kami semua. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.